Shalom, salam sejahtera buat kita semua, sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah yang terus Tuhan limpahkan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami sebentar lagi akan melakukan segala aktivitas kami. Tapi sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami mau disapa melalui firman Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Ayub pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-24. Ayub pasal 28 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Sekali lagi saya bacakan. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat sobat-sobat GKPS TV dimanapun berada. Meskipun ini sudah minggu kesekian di dalam bulan Januari, tapi ini perjumpaan kita melalui media ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan di dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus di dalam memasuki tahun 2024 ini, di bulan Januari ini, kita boleh melihat sedikit ke belakang bagaimana perjalanan kehidupan kita di tahun 2023. Saya yakin dan percaya seperti ibarat istilah mengatakan kehidupan ini seperti gelombang lautan, itu juga sering kita jumpai di dalam perjalanan kehidupan kita. Di tahun 2023 yang sudah lalu dan begitu juga di perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 ini. Suka duka, tangis, tawa itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hal yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh belajar dari Ayub. Saya yakin kisah Ayub ini bukan hal yang baru kita dengar, dan hampir semua kita mengetahui bagaimana kondisi ataupun situasi yang Ayub rasakan di dalam perjalanan kehidupannya. Sekilas kita boleh melihat bagaimana perjalanan kehidupan Ayub sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia imannya kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan bagaimana Ayub boleh menghadapi cobaan, pergumulan dalam kehidupannya melalui sakit yang dia derita di dalam hidupnya. Bukan hanya dia menderita karena sakitnya, tapi orang-orang yang selama ini dekat dengan dia bahkan menjauhi dia karena penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dan bahkan orang menyalahkan dia. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam firman Tuhan pada saat ini bagaimana hikmat itu dinyatakan Ayub sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada hal yang menarik kalau kita membaca dari ayat yang pertama pasal 28 ini. Ayub ingin mengatakan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam melihat semua situasi di dalam perjalanan kehidupannya, manusia memiliki keterbatasan. Bahkan kalau kita melihat orang bisa melakukan hal yang besar, orang bisa menemukan hal yang besar di dalam hidupnya, tapi manusia pasti memiliki keterbatasan di dalam perjalanan kehidupannya. Saya tertarik ketika melihat pengalaman hidup Ayub, dan ketika dia mengatakan di dalam pasal yang ke-28 ini, di dalam situasi orang mereka-reka bagaimana kehidupan Ayub dan bahkan menyalahkan Ayub yang sudah tidak lagi menjalankan hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang-orang sahabatnya mengatakan bahwa Ayub sudah melakukan dosa yang begitu besar sehingga dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Itulah keterbatasan manusia di dalam menganalisa setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi menarik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 pasal 28 dikatakan, tetapi
Kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Takut akan Tuhan. Dan hikmat itu juga dinyatakan kalau kita melihat di dalam teks kita pada saat ini. Ayub mengatakan karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Memandang sampai ke ujung bumi berarti tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan, dan Allah melihat, Tuhan melihat semua, bahkan yang ada di kolong langit juga itu boleh dilihat oleh Tuhan. Apa yang boleh kita rasakan? Apa yang boleh menjadi perenungan buat kita pada saat ini? Kita belajar di dalam kitab Ayub ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketahuilah, sering sekali di setiap pergumulan yang kita hadapi karena begitu beratnya persoalan, kita merasa tak ada yang paham, tak ada yang tahu, tak ada yang mengerti akan persoalan kita. Atau dengan kata lain, kita merasa sendiri di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada yang mau tahu dengan persoalan yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu setiap perkara yang terjadi di dalam hidupmu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengimani sebagaimana Ayub merasakan bagaimana Allah tahu, Allah mengerti, Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, sehingga itulah yang memampukan dia di dalam melewati setiap perkara, pergumulan yang dia harus hadapi di dalam perjalanan kehidupannya. Pergumulan yang begitu besar. Dan itu juga yang menjadi kekuatan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di dalam menjalani tahun 2024 ini, masih panjang perjalanan kehidupan kita. Satu yang pasti, silih berganti situasi pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini, kita masih membawa pergumulan di tahun 2023 yang lalu atau tahun-tahun lalu hingga pada saat ini. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, menguatkan kita bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyerahkan setiap perkara kita kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang boleh kita lihat, ketika kita mengimani bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, itu jugalah yang menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengetahui Allah tahu, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menggambarkan seperti bagaimana kita mengendarai kendaraan. Ketika kita membonceng ataupun di samping kita ada seorang polisi, tentu kita tidak akan mau melanggar aturan jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sederhananya, kalau yang di daerah yang ada jalan tolnya, ketika kita bersama-sama dengan polisi atau dekat dengan polisi, tentu kita tidak akan mau melanggar bahu jalan. Karena apa? Kita tahu ada polisi yang mengetahui apa yang kita lakukan. Begitu juga di perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 ini, ketika kita mengimani, mengaminkan bahwa tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu, maka disitulah kita akan menjaga kekudusan hidup kita, menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin orang lain boleh tidak mengetahui apa yang berusaha kita sembunyikan, kita tutupi di dalam hidup kita. Tapi ingat, Tuhan itu tahu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tahu setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebagaimana Ayub yang menjadi pemenang di dalam melewati setiap perkara, begitu juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang mengingatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan tahu. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kami di dalam setiap perbuatan kami. Dalam setiap perkataan kami. Kiranya semuanya itu kami lakukan di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan.
sebab tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga setiap tindakan kami di dalam kehidupan kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami, setiap pergumulan yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan kami, sebagaimana firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Bagaimana Ayub di dalam melewati setiap perkara yang terjadi dalam hidupnya, dia mengimani bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu terjadi atas kehidupannya. Itu juga yang boleh kami imani di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.